iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarah sudural arifina bimukasyafatil asqar wa nawwara qulubal wasidina bimusyahadati jamalihi min wara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlis ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami Nurul Huda Al-Man'un yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir pada malam ini di majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sepertinya untuk taklim malam ini saya enggak seperti biasa, paling sampai kurang lebih selama 20 menit lah ya, atau 15 menit, oleh karena masih ada acara di Masjid Al-Hidayah Perumahan Pas Pampres Desa Situsari Cilengsi. Maka oleh karenanya kita langsung saja. Oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 9 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita semuanya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang sudah mukallaf, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan disunahkan bagi kita malam harinya bertarawih, melaksanakan sholat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh. Maka pada kesempatan taklim kita malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang 5 perkara yang harus kita biasakan, yang harus kita dawamkan apabila kita ingin melaksanakan puasa dengan tingkatan khawas. Karena menurut para ulama diterangkan as-shaumu salasu darajatin, shaumul awam, shaumul khawas, wal shaumu khawasul khawas. As-shaumu bermula puasa, salasu darajatin, itu ada 3 darajat, ada 3 tingkat, ada 3 level. Yang pertama shaumul awam, yang pertama
disebut puasa awam. Wa shaumul khawas, yang kedua disebut puasa khawas. Yang ketiga shaumul khawasil khawas, disebut puasa khawasul khawas. Minimal paling tidak puasa Ramadan yang akan kita laksanakan, yang akan kita jalankan kurang lebih sekitar 1 bulan 9 hari lagi. Minimal paling tidak kita berusaha agar dapat menjalankan puasa Ramadan dengan tingkatan khawas, tingkatan yang kedua. Insya Allah apabila kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjalankan puasa Ramadan dengan tingkatan khawas, insya Allah mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang bertakwa ini oleh Allah sudah dijanjikan surga sebagai tempat kembali mereka di alam akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133. Allah Ta'ala berfirman, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa khawas ini insya Allah akan dapat menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang bertakwa. Jadi jangan sampai dari tahun ke tahun setiap Ramadan datang puasa yang kita lakukan hanya puasa tingkatan awam. Puasa tingkatan awam itu kaful batni wal fardi an qadri syahwah. Puasa hanya sekedar mencegah atau menahan perut dari makan dan minum saja, dan menahan farji dari memenuhi keinginan syahwat saja. Sementara anggota badan yang lainnya seperti kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, perut, kedua kaki tidak ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga puasa awam ini boleh jadi walaupun secara hukum fikih puasanya sah karena telah menahan makan dan minum dan menahan farji dari subuh sampai maghrib, namun dikhawatirkan pahalanya hilang. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga anggota badan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga Rasulullah pernah memberikan peringatan, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal 'atash. Betapa alangkah banyaknya orang-orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka lakukan, melainkan mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Itu oleh karena mungkin puasanya hanya sekedar puasa menahan perut dari makan dan minum saja, menahan farji dari keinginan syahwat saja. Sementara matanya digunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Kedua kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, perutnya diisi dengan makanan minuman yang subhat, yang haram. Lisannya digunakan untuk berbicara dusta, bergibah, mengunjing orang lain, namimah, mengadu domba, memfitnah, menjelek-jelekan orang lain, dan lisannya digunakan untuk melakukan sumpah palsu. Sehingga akhirnya puasanya hanya sekedar mendapat lapar dan haus, dan pahalanya hilang.
Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, "Khamsatu asya'atu bidu shaum." 5 perkara dapat menghapus puasa. Maksudnya, tubtilu dapat membatalkan 5 perkara tersebut, sawabahu akan pahala puasanya. Jadi ada 5 perkara, apabila kita melakukannya salah satu dari yang 5 perkara tersebut, maka pahala puasa kita hilang, batal. Akhirnya puasanya hanya sekedar mendapat lapar dan haus. Adapun 5 perkara tersebut yang harus kita jauhi ketika kita sedang dalam keadaan melakukan ibadah puasa, baik puasa yang hukumnya fardu seperti puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, atau puasa yang dinajarkan, maupun puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Nah, kita harus mampu menjauhi 5 perkara agar pahala puasa kita enggak hilang. Pertama, al-kidbu, berkata dusta, berkata bohong, berbicara bohong, ngawadul, nggak bohong. Yang kedua, wal ghibatu, bergibah. Gibah itu menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, baik menjelekannya di depan orangnya langsung ataupun di belakang orangnya. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, memfitnah. Kemudian yang keempat, al-yaminul ghamus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, wan nadru bisahwatin, memandang atau melihat wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, dengan pandangan syahwat. Nah, apabila kita sedang puasa melakukan salah satu dari yang 5 perkara tersebut, kata Nabi, tubtilu sawabahu, maka pahala puasanya batal, hilang. Nah, jangan sampai capek-capek kita puasa, nahan lapar, nahan haus, nahan makanan-makanan yang halal, minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, pas di akhirat pahalanya nggak ada. Jangan sampai. Nah, makanya yuk kita tingkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasa Ramadan yang kita jalankan puasa awam. Itu puasa tingkatan paling rendah. Puasa awam ini anak kecil pun, anak SD pun itu bisa melakukan puasa awam. Nah, sekarang kita tingkatkan puasa Ramadan yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 bulan 9 hari lagi adalah puasa Ramadan dengan tingkatan khawas. Akan tetapi diterangkan dalam kitab fala yatimu dzalika illa bi mudawamati khamsati asya'a. Puasa tingkatan khawas ini tidak akan menjadi sempurna kecuali kita membiasakan 5 perkara. Jadi kalau puasa khawas yang akan kita jalankan mencapai kesempurnaan, pahalanya kita dapatkan di akhirat dengan pahala yang besar, pahala yang agung, maka mau tidak mau untuk mencapai kesempurnaan puasa tingkatan khawas, kita harus membiasakan 5 perkara. Yang pertama, ghaudul basari an kulli ma yujamu syar'an, memejamkan pandangan mata, memejamkan penglihatan mata, menjaga memelihara penglihatan mata dari melihat segala sesuatu yang dicela oleh agama, yang dibenci oleh agama, yang tidak disukai oleh agama, yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai puasa tapi matanya jelalatan, puasa tapi matanya mata keranjang, puasa tapi lihat di HP, lihat TikTok melulu, lihat aurat-aurat wanita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, dikhawatirkan nanti pahala puasanya hilang. Itu yang pertama, agar mencapai kesempurnaan tingkatan puasa khawas. Yang kedua yaitu hifdzul lisani anil ghibati wal kadibi wan namimati wal yaminul ghamus. Harus menjaga lisan
maksudnya menjaga ucapan, menjaga omongan dari perkataan dusta, dari bergibah, dari bernamimah, dan dari melakukan sumpah palsu. Yang ketiga, kaful ujuni anistima'i kulli makruh, mencegah atau menahan pendengaran, telinga pendengaran kita ditahan dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh agama, dari mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak bermakna, yang tiada arti, yang tidak mengandung nilai-nilai ibadah, malah justru kalau kita dengarkan membuat kita dosa. Contoh, mendengarkan orang lain yang menjelek-jelekan orang lain padahal kita sedang puasa, khawatir nanti pahala puasa hilang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kafu jami'il a'dha'i 'anil makari wa kaful batni 'anis subuhati fi waqti iftar. Yang keempat, kita harus mencegah atau menahan perut kita, menahan seluruh anggota badan kita dari mulai dua mata yang ada di atas sampai kedua kaki yang ada di bawah. Intinya menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Juga menjaga perut kita pada waktu berbuka puasa, jangan sampai perut kita kemasukan barang-barang, makanan-makanan, minuman-minuman yang syubhat. Makanan minuman yang syubhat itu adalah makanan minuman yang belum jelas halal dan haramnya, masih ragu-ragu. Ini makanan halal atau haram, haram atau halal. Itu jangan sampai dimasukkan ke dalam perut kita manakala kita berbuka puasa, apalagi sampai memasukkan makanan minuman yang haram ketika berbuka puasa. Nah, kalau kita berpuasa dari subuh sampai maghrib mampu menahan makanan-makanan yang halal, mampu menahan makanan-makanan minuman-minuman yang halal, kemudian pada waktu maghrib, pada waktu berbuka puasa kita memasukkan barang yang syubhat, makanan yang syubhat, minuman yang syubhat, atau makanan yang haram, minuman yang haram, maka orang yang seperti ini diibaratkan kaman bana qasron wa hadama misron. Puasanya diibaratkan seperti seseorang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu kota itu dibakar olehnya, maka gedung pun yang ada di dalam kota tersebut hangus ikut terbakar. Jadi dipastikan berbuka puasa dengan makanan minuman yang halal. Itu yang keempat. Yang terakhir, udah ada 20 menit ya, karena saya ngejar waktu ini. Yang terakhir, Allah yastaksiro minal halali wa qatal iftar bihaisu yamla'u batna walija qala alaihi sholatu wassalam ma min wi'ain abghadu ilallah minal halal. Ma min wi'ain abghadu ilallah min bautni muli'a minal halal. Yang kelima, agar dapat mencapai kesempurnaan puasa tingkatan khawas, yang kelima kita harus bisa membiasakan manakala kita berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan, jangan israf, jangan istilahnya segala apapun dimakan lah, sampai perutnya kenceng, sampai kemerengkaan, sampai akhirnya lupa untuk melaksanakan sholat maghrib. Berbuka puasanya terlalu lama, terlalu memperturutkan hawa nafsu. Berbuka puasa itu ibadah. Oleh karena berbuka puasa itu ibadah, maka dorongannya jangan hawa nafsu. Tetap berbuka puasanya dasarnya takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai semuanya dimakan, berbagai macam kolak dimakan, dimasukkan, kolak pisang,
kolak ubi, kolak kolang kaling, semuanya dihabiskan satu mangkok. Habis itu langsung makan. Sementara waktu maghrib itu mepet singkat, maghrib ke isya itu cepat. Nah, sampai perutnya penuh, kencang. Nah, perut yang seperti ini yang dibenci oleh Allah. Walaupun yang dimasukkan ke dalam perutnya makanan-makanan halal, walaupun yang dimasukkan ke dalam perutnya minuman-minuman halal, tapi kalau terlalu kebanyakan, berlebih-lebihan, sampai kenceng, sampai kemerkaan, sampai tali kolorna pegat, kolorna merosot, dan betul gedean, nah ini dibenci oleh Allah. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, hamba-hamba Allah yang paling disukai oleh Allah ketika berbuka puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, ahabbul ibad ilallah jalur fitrah, ahabbul ibad ilayya jalur fitrah. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang ketika berbuka puasanya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau berbuka puasa nggak berlebih-lebihan, ala kadarnya. Yang penting puasa jadi membatalkan saja. Cukup beliau minum air beberapa teguk dan 3 butir kurma, udah langsung sholat maghrib. Itu buka puasa yang dicintai oleh Allah seperti itu. Ahabbul ibad ilayya jalur fitrah, kata Allah. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, hamba-hambaku yang paling aku cintai, yang paling aku sukai adalah mereka jalur fitrah. Mereka ketika berbuka puasanya enggak terlalu lama, enggak berlebihan. Yang penting batal. Nanti makan bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, bisa setelah tarawih. Yang penting berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupa, manakala kita sudah memasuki malam pertama di bulan Ramadan, jangan lupa pertama kita dibolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus bertaklid mengikuti pendapat Imam Malik. Imam Malik membolehkan. Tapi walaupun niat tersebut kita laksanakan, oleh karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan niatul lailan itu liyaumin fil fardhi, wajib niat pada setiap malam untuk puasa setiap hari selama di bulan suci Ramadan. Dalam puasa yang hukumnya wajib, berarti niat puasa ada 2. Ada niat puasa sebulan sekaligus mengikuti pendapat Imam Malik. Nah, ini bisa kita pakai, bisa kita laksanakan di malam pertama Ramadan. Maksudnya tujuannya untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Kalau kita lupa nggak niat puasa Ramadan untuk puasa besok harinya, nah sudah tertutup dengan niat 1 bulan. Nah, itu ada keterangannya. Gitu. Tapi walaupun niat puasa Ramadan yang 1 bulan sudah kita laksanakan, tetap kita wajib niat puasa untuk esok harinya, wajib niat puasa setiap malam. Itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, kalau niat puasa yang 1 bulan, nawaitu shauma sahri ramadana kullihi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan seluruhnya, wajib karena Allah Ta'ala. Kalau niat puasa yang untuk tiap hari, nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri ramadoni. Kalau untuk tiap hari Ramadoni, kalau untuk 1 bulan Ramadoni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau umpama ada yang nanya, kenapa dibaca Ramadoni, Ramadona? Jawabannya ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Di situ diterangkan, nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri ramadoni bil jabri li idofatihi lima ba'dahu hadisanati. Jadi kalimat Ramadan di situ mesti dibaca JR, dibaca Ramadoni, alamatiannya kasroh.
walaupun itu isinya isim alam, tapi oleh karena isim alamnya diidopatkan, disandarkan ke kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati, maka menurut aturan dalam tata bahasa Arab, menurut ilmu nahwu, kalimat Ramadan tersebut kalau diidopatkan ke kalimat haji sanati yang ada sesudahnya, itu wajib dibaca JR. Jadi Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini. Berarti jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan adalah Ramadannya Ramadan tahun ini. Karena yang namanya bulan Ramadan setiap bulan pasti ada, setiap tahun pasti ada, pasti datang. Sampai hari kiamat tetap bulan Ramadan itu ada. Nah ini harus jelas Ramadannya Ramadan yang mana. Ramadan tahun lalu, tapi puasa sekarang berarti kodok namanya. Kalau umpama Ramadannya Ramadan tahun depan, puasanya sekarang berarti nggak jadi, karena Ramadannya belum datang. Nah supaya jelas bahwa puasa yang akan kita jalankan adalah puasa Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadannya harus diidopatkan ke kalimat haji sanati. Menurut ilmu nahwu, kalau kalimat Ramadan diidopatkan ke kalimat haji sanati, maka wajib dibaca JR. Begitu aturan ilmu nahwunya. Iya Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini kan jelas, gitu kan? Nah begitu. Itu kalau bapak-bapak silakan buka sendiri kitabnya. Kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Para jamaah demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat dari awal hingga akhir apa yang disampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, terutama nanti di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala jauh lebih besar dari berlipat gandaan pahala ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya kalau dilipat gandakan dialpin menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah beribadah di bulan suci Ramadan. Karena pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan untuk hamba-hambanya. Sehingga andai kata kita tahu pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah sediakan di Ramadan, andai kata kita tahu, pasti kita mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu kemuliaan-kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan dari berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung, seandainya mereka tahu itu, pasti mereka niscaya akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Demikian akhirnya saya langsung pamit, langsung menuju ke Masjid Al-Hidayah, Perumahan Pas Pampres, Desa Situsari, Cileunyi. Mari kita tutup tadi kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adana Allah wa ila ajmain. Wassalamu alaikum